Bencana banjir bisa datang kapan saja. Saat banjir menimpa, tidak hanya rumah dan juga jalan yang terdampak, tetapi arsip juga. Terus kalau arsip hilang? Jika arsip hilang, hak dan juga layanan akan terganggu. Dan pada hari ini, kami dari kelompok A1 akan mempraktekkan simulasi penyelamatan arsip pasca bencana, khususnya banjir. Diperkirakan saat ini dokumen pribadinya rusak akibat BPN terdampak Kota Bekasi banjir. mengalami kebanjiran. Akibatnya dokumen pertahanan yang ada di instansi pemerintah tersebut terendam Gelombang banjir. air bah yang datang mendadak juga menyapu bersih seluruh berkas dan dokumen penting milik kantor desa Salah satu Cikahuripan. masalah yang cukup dirasakan korban banjir adalah rusaknya arsip dan dokumen penting milik keluarga. Indonesia memiliki resiko bencana yang tinggi, dengan ribuan kejadian setiap tahunnya. Banjir menjadi bencana yang paling sering terjadi dan berpotensi merusak arsip, seperti dokumen, ijazah, akta, sertifikat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penyelamatan arsip merupakan bagian penting dalam manajemen risiko kebencanaan. Hai semuanya, kami dari kelompok A1 dan hari ini akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana penyelamatan arsip pasca bencana. Sebelum itu, perkenalkan saya Angelia Patricia, Saya Iona Felisira Perez, Saya Salsabila Azahra. saya Dinda Syifa Tolomia. Saya Binaya Faizal. selamat menyaksikan! Gunakan sarung tangan dan masker yang sudah disiapkan. Sarung tangan dan masker digunakan untuk melindungi dari air. Dengan penggunaan peralatan ini, keselamatan dan juga kebersihan selama proses penyelamatan arsip akan tetap terjaga. Selanjutnya, ada kertas tifek untuk menyerok dan memindahkan arsip dari air. Dan blotting paper berfungsi sebagai media penyerap air saat proses pengeringan arsip. Nah, sebelum kita lanjut ke simulasinya, air dituangkan ke dalam wadah sebagai media untuk menggambarkan kondisi banjir pada arsip yang akan dipraktekkan. Setelah semua dipersiapkan, arsip dimasukkan ke dalam wadah berisi air agar menyerupai kondisi arsip yang terendam banjir. Saat memasukkan arsip, posisi arsip dapat dimiringkan secara perlahan supaya seluruh bagian arsip dapat terendam secara menyeluruh. Setelah arsip terendam selama beberapa menit, penyelamatan arsip dilakukan dengan memprioritaskan arsip bermedia khusus, misalnya seperti CD ataupun kaset, yang kemudian dilanjutkan dengan arsip bermedia kertas. Proses penyelamatan arsip perlu dilakukan secara perlahan dan hati-hati dengan mendahulukan penyelamatan arsip vital. Karena arsip jenis ini memiliki nilai paling tinggi dan tidak dapat digantikan apabila rusak atau hilang. Proses pengeringan arsip dilakukan dengan cara yang sama, yaitu meletakkan arsip di atas blotting paper agar air dapat terserap.
Apabila blotting paper sudah terlalu basah atau jenuh air, maka perlu segera diganti dengan blotting paper yang kering agar proses pengeringan tetap optimal. Pada arsip yang tebal seperti buku, penggunaan kertas tifek tidak bersifat wajib. Arsip dapat langsung ditangani dengan tangan, kemudian ditekan secara perlahan untuk mengurangi kandungan air, dengan tujuan mempercepat proses pengeringan dan mencegah air tertahan di bagian tengah halaman. Pada saat penyelamatan arsip non-esensial, arsip dapat diambil atau diangkat langsung menggunakan tangan. Apabila tulisan atau warna pada arsip tersebut luntur, jangan digosok untuk menghindari kerusakan yang lebih parah pada arsip. Setelah arsip berhasil diselamatkan, langkah selanjutnya adalah melakukan pencatatan. Setiap arsip dicatat dan dikelompokkan sesuai dengan kategori arsipnya. Pencatatan ini penting untuk menjaga keteraturan arsip serta memudahkan proses penanganan lanjutan dan pengembalian ke tempat semula. Setelah dicatat, arsip dapat dipindahkan ke area pengeringan. Arsip disusun dan dijemur di bawah alat pengering untuk mempercepat proses pengeringan. Tahap ini dilakukan dengan pengawasan agar arsip dapat kering dan terhindar dari risiko kerusakan lanjutan. Nah, itulah rangkaian simulasi penyelamatan arsip pasca bencana. Melalui video ini, semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman. Terima kasih. Dadah. Saya Iyana Novelis. Saya